pagi semuanya, jumpa lagi bersama saya Mem Jacqueline. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, dalam faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu ada apa saja sih? Nah, faktor-faktor itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor eksternal dan faktor internal. Nah, yang pertama kali yang harus kita bahas dulu dari dalam tubuh makhluk hidup, yaitu faktor internal atau faktor yang mempengaruhi dari dalam tubuh makhluk hidup. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi dari luar tubuh makhluk hidup. Nah, faktor yang mempengaruhi dari dalam tubuh makhluk hidup itu ada dua, yaitu gen dan hormon. Gen itu sendiri adalah pewarisan sifat. Misalnya bunga berwarna merah, pastinya dia memiliki induk yang mempunyai warna atau pigmen yang berwarna merah. Atau kalian di rumah, kalian memiliki rambut yang lurus, atau tubuh atau warna kulit yang kuning langsat. Tentunya orang tua kalian juga salah satu memiliki ciri-ciri atau pewarisan sifat itu. Selanjutnya hormon. Hormon ini adalah saat untuk merangsang. Misalnya pada tumbuhan itu ada beberapa hormon. Hormon yang pertama adalah hormon auksin. Hormon yang memicu pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Nah, hormon auksin ini biasanya terletak pada pucuk tumbuhan. Nah, seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa pucuk atau meristem apikal itu terletak di paling pucuk. Nah, di pucuk itu dia akan merangsang pembelahan sehingga semakin menjadi banyak daun baru, tumbuhan baru, batang baru. Nah, itu yang disebut dengan itulah fungsi dari hormon auksin. Atau kalian di rumah telah melakukan praktikum tentang kacang hijau. Fungsinya juga dia bisa dilihat di situ. Dalam praktikum yang kalian lakukan di rumah, ada yang ditaruh di terkena cahaya matahari, ada yang tidak terkena cahaya matahari atau di tempat yang gelap, tertutup, tidak ada penerangan sama sekali. Nah, tentunya yang paling banyak dirangsang tumbuhan itu yang akan bertumbuh lebih dulu adalah pada tempat yang gelap atau etiolasi. Selanjutnya ada juga hormon giberalin. Nah, hormon giberalin ini adalah merangsang proses pertumbuhan dan perkembangan pada embrio. Nah, dia yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan pada embrio sehingga semakin membesar, dewasa. Itulah fungsi dari hormon giberalin. Selanjutnya ada juga hormon gas etilen, yaitu hormon yang merangsang pematangan buah. Ini fungsi dari gas etilen. Selanjutnya sitokinin atau sitokinesis, dia merangsang berperan untuk pembentukan biji dan cabang pada bunga atau pada tanaman yang lainnya. Selanjutnya hormon asam traumalin yang fungsinya untuk regenerasi sel. Ketika jaringan tersebut terluka, dia akan meregenerasi sel itu menjadi baru lagi. Selanjutnya asam absisat. Asam absisat ini fungsinya, hormon asam absisat ini fungsinya untuk penuaan atau pengguguran daun. Ini fungsi dari asam absisat. Selanjutnya dan yang terakhir adalah hormon kaulin, yaitu hormon yang prosesnya sebagai organogenesis, berperan dalam organogenesis. Proses organogenesis adalah proses pembentukan organ.
Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor eksternal atau faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan dari luar tubuh makhluk hidup. Nah, kalau orang lihat di sekitar luar tubuh makhluk hidup, yang membuat kalian dewasa itu apa? Yang membuat tumbuhan itu semakin dewasa, faktor eksternal apa yang dibutuhkan tumbuhan tersebut sehingga semakin dewasa? Tentunya yang pertama kali yaitu nutrisi. Nutrisi ini sangat penting dan berperan aktif dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Contohnya pada tumbuhan. Nah, di tumbuhan ini dia memerlukan zat-zat hara untuk melakukan untuk proses pertumbuhannya. Nah, ketika dia juga melakukan proses fotosintesis, dia membutuhkan air juga karbon dioksida. Nah, selanjutnya faktor yang kedua, faktor eksternal yang kedua adalah cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini sangat berfungsi sekali pada makhluk hidup. Kalau pada tumbuhan contohnya, makhluk tumbuhan ini dia melakukan proses fotosintesis juga sangat sekali membutuhkan cahaya matahari untuk membuat makanannya sendiri dan menyalurkannya ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, selanjutnya itu fungsi dari xilem dan flum ya yang saya bahas. Fungsi dari flum. Nah, selanjutnya apalagi ya? Faktor yang ketiga yaitu air. Nah, semua makhluk hidup di muka bumi ini tentunya yang paling sangat diperlukan dari luar tubuh makhluk hidup adalah air. Contohnya kalau pada makhluk hidup, pada saya ya, pada manusia itu sangat membutuhkan air untuk dia minum atau dia membersihkan tubuhnya, dia sangat membutuhkan sekali air. Juga tumbuhan kalau setiap hari dia tidak disiram, pastinya tumbuhan itu akan mati. Dia tidak sama sekali terkena air, pastinya akan mati. Tapi ada jenis tumbuhan tertentu loh yang bertahan pada musim kemarau. Contohnya kaktus. Tapi kaktus ini dia menyimpan air dalam tubuhnya. Tetap saja dia membutuhkan air. Nah, faktor selanjutnya adalah kelembaban. Nah, dan yang terakhir adalah faktor suhu. Nah, suhu ini sangat sekali diperlukan oleh makhluk hidup. Contohnya pada tanaman. Ketika saya menanam padi pada musim kemarau, dia akan bertumbuh dengan bagus. Tapi ketika saya menanam padi pada musim hujan, tentunya padi tersebut akan mati. Padi tersebut tidak akan bertumbuh dengan bagus. Ada yang mati, ada yang hidup, tapi kebanyakan mati karena pada musim dingin, pada musim hujan. Begitu juga dengan saya menanam bawang merah. Dia memiliki suhu yang berbeda. Ketika dia ditanam pada musim dingin, saat dia masih sebuah biji, dia akan bertumbuh. Tapi saat dia terkena matahari, dia akan mati. Oke. Nah, itu saja materi pembelajaran kita hari ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, yang di situ kita membahas faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Yang faktor-faktornya tersebut ada dua, faktor internal dan eksternal. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, di sini saya ada di Sekolah SMA Negeri 1 R Madidi. Semoga kalian mengerti dan selalu belajar di rumah, jaga kesehatan, dan selalu menggunakan protokol COVID-19. Terima kasih.